Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyajikan tugas manajemen dan analisis data. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 8 dengan anggota kelompok terdiri dari Ana Fauziah dan Gita Arista dengan bimbingan oleh Ibu Najmah SKM MPH Fakultas Kesehatan Masyarakat kelas alih program Universitas Sriwijaya tahun 2013. Penyajian presentasi kali ini kami akan membahas mengenai aplikasi uji korelasi dengan langkah-langkah yang akan ditampilkan pada slide berikutnya. Pada penelitian, sering kita ingin mengetahui hubungan antara dua variabel yang berjenis numerik. Misalnya hubungan antara berat badan dengan tekanan darah, hubungan umur dengan kadar Hb, dan lain-lain. Untuk melakukan uji statistik dengan jenis variabel tersebut, uji statistik yang digunakan adalah uji korelasi. Uji korelasi digunakan untuk mengetahui derajat atau keeratan hubungan antara dua variabel. Selain itu, uji korelasi juga digunakan untuk mengetahui arah dua variabel, apakah variabel tersebut berpola positif atau negatif. Untuk mengetahui lebih tepat besar atau derajat hubungan dua variabel, digunakan koefisien korelasi atau nilai korelasi R yang berkisar antara 0 sampai dengan 1, yaitu jika R sama dengan 0, maka tidak ada hubungan linear antara dua variabel tersebut. R sama dengan min 1, maka hubungan linear negatif sempurna antara dua variabel. R sama dengan positif 1, hubungan linear positif sempurna. Menurut Colton, bahwa kekuatan hubungan dapat dibagi dalam 4 area, yaitu R sama dengan 0,00 sampai 0,25, maka tidak ada hubungan atau hubungan dua variabel dikatakan lemah. R sama dengan 0,26 sampai 0,50, maka hubungan antara dua variabel dikatakan sedang. R sama dengan 0,51 sampai 0,75, maka hubungan dua variabel dikatakan kuat. Dan R sama dengan 0,76 sampai 1, maka hubungan dua variabel dikatakan sangat kuat atau sempurna. Syarat uji korelasi bahwa sebaran data harus normal. Sebaran data dikatakan normal jika p-value besar dari 0,05, sehingga uji korelasi yang digunakan adalah uji korelasi Pearson. Sedangkan untuk sebaran data yang tidak normal, maka diupayakan dilakukan transformasi data agar data normal. Jika sebaran hasil transformasi ternyata data tidak normal, yaitu p-value kurang dari 0,05, maka digunakan uji alternatif, yaitu uji korelasi Spearman. Contoh kasus bagaimana korelasi antara total kolesterol dan umur responden, kemudian korelasi antara total kolesterol dengan berat badan responden. Untuk kasus atau contoh pertama mengenai korelasi antara total kolesterol dan umur responden, adapun langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Langkah pertama yaitu lakukan uji normalitas. Uji ini dilakukan untuk mengetahui sebaran data normal atau tidak. Kemudian, klik menu Analyze pada layar komputer Anda. Kemudian pilih Descriptive Statistic, pilih Explore, maka akan muncul kotak dialog Explore. Kemudian klik Total Kolesterol, arahkan ke panah pada kotak Dependent List, kemudian klik X, dan arahkan melalui panah ke kotak Dependent List. Kemudian pilih Plot. Tandai histogram dan normality plots with test. Klik Continue dan klik OK. Berikut
tampilan hasil output dari uji normalitas. Untuk pelaporan pada hasil data atau penyajian data, maka kita melihat tabel test of normality pada kolom SIG untuk menentukan sebaran data normal atau tidak. Terlihat pada hasil output bahwa nilai SIG dari masing-masing variabel adalah 0,036 dan 0,000. Ini menunjukkan bahwa p-value kurang dari 0,05 berarti sebaran data tidak normal. Oleh karena itu, kita menggunakan uji alternatif yaitu uji korelasi Spearman. Setelah melakukan uji normalitas, langkah selanjutnya adalah melakukan uji korelasi dengan uji alternatif, uji korelasi Spearman. Langkahnya yaitu klik Analyze, pilih Correlate, pilih bivariate, maka akan muncul kotak dialog bivariate correlation. Lalu klik total kolesterol, arahkan melalui panah menuju kotak dialog variables, lalu klik A dengan langkah yang sama, kemudian klik Spearman dan klik OK. Berikut hasil outputnya. Terlihat bahwa pada tabel correlation, nilai p-value yang didapat adalah 0,000 dan nilai korelasi atau R adalah 0,482. Berikut hasil pelaporan data untuk analisis korelasi dan total kolesterol dengan umur responden, bahwa variabel total kolesterol didapat nilai korelasi atau R sama dengan 0,482 dan p-value kurang dari 0,001. Interpretasinya adalah, dari hasil di atas diketahui bahwa diperoleh nilai p-value kurang dari 0,001. Ini menunjukkan bahwa korelasi antara total kolesterol memiliki hubungan yang signifikan dengan umur responden. Nilai korelasi Spearman atau R sama dengan 0,482. Ini menunjukkan bahwa arah korelasi positif dan menunjukkan hubungan yang sedang, artinya bahwa responden dengan total kolesterol. Untuk contoh kedua, yaitu mengenai korelasi antara total kolesterol dan berat badan responden, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Sama seperti slide sebelumnya, langkah pertama yang dilakukan adalah uji normalitas untuk mengetahui sebaran data normal atau tidak. Langkahnya yaitu klik Analyze, kemudian pilih Descriptive Statistic, pilih Explore. Maka akan muncul kotak dialog Explore. Kemudian klik Total Kolesterol, arahkan ke panah pada kotak Dependent List, kemudian klik Week, dan arahkan melalui panah ke kotak Dependent List, kemudian pilih Plot, kemudian tandai histogram dan normality plot with test. Kemudian klik Continue dan klik OK. Berikut hasil output dari uji normalitas yang dilakukan. Untuk pelaporan pada hasil data atau penyajian data, maka kita melihat tabel test of normality pada kolom SIG untuk menentukan sebaran data normal atau tidak. Terlihat pada hasil output bahwa nilai SIG yang diperoleh adalah 0,036 dan 0,002. Ini menunjukkan bahwa p-value kurang dari 0,05 berarti sebaran data tidak normal. Oleh karena itu, kita menggunakan uji alternatif yaitu uji korelasi Spearman.
Pada uji korelasi Spearman, langkahnya adalah yang pertama, yaitu klik Analyze, pilih Correlate, pilih Bivariate, maka akan muncul kotak dialog Bivariate Correlation, lalu klik Total Cholesterol, arahkan melalui panah menuju kotak dialog Variables, lalu klik Week, menuju kotak dialog Variables, kemudian klik Spearman, dan klik OK. Berikut hasil outputnya. Terlihat bahwa nilai p-value sama dengan 0,000 dan nilai korelasi atau R-nya sama dengan 0,286. Berikut hasil pelaporan data untuk analisis korelasi antara total kolesterol dan umur responden, bahwa variabel total kolesterol didapat nilai korelasi atau R sama dengan 0,286 dan p-value kurang dari 0,01. Interpretasinya adalah, dari hasil di atas diketahui nilai p-value kurang dari 0,001. Ini menunjukkan bahwa korelasi antara total kolesterol memiliki hubungan yang signifikan dengan berat badan responden. Nilai korelasi Spearman atau R sama dengan 0,286 menunjukkan bahwa arah korelasi positif dan menunjukkan hubungan yang sedang, artinya bahwa responden dengan total kolesterol tinggi, maka adapun kesimpulan dari penyajian materi ini adalah bahwa aplikasi uji korelasi digunakan untuk jenis penelitian dengan dua data numerik, yaitu untuk mengetahui keeratan hubungan dan arah kedua variabel. Langkah yang dilakukan dalam pengaplikasian harus melakukan uji normalitas terlebih dahulu untuk menentukan apakah sebaran data normal atau tidak. Kemudian akan ditentukan apakah uji yang digunakan uji korelasi Pearson, p-value besar dari 0,05 jika sebaran data normal, dan uji korelasi Spearman, p-value kurang dari 0,05 jika sebaran data tidak normal. Demikianlah penyajian dari langkah-langkah dalam pengaplikasian uji korelasi. Thank you for your attention. Sampai ketemu di lain kesempatan.